Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita laksanakan materi kita masih membahas kitab Madarijus Salikin, tahapan orang di dalam beribadah kepada Allah sampai manzilah atau kedudukan yang ke-11, yaitu manzilatus sima'. Apa itu sima'? Tahriqul qalbi ilal masmu', tahrikuhu talaban au hubban au bughzan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan as-sima' atau mendengarkan adalah hati manusia yang bergerak untuk mentaati apa yang dia dengar dari kebenaran Islam, entah itu perintahnya cinta maka kemudian dia mencintai, kalau perintahnya benci maka kemudian dia membenci, kalau perintahnya adalah melaksanakan maka dia laksanakan. Itulah as-sima'. Kita masih membahas berbagai macam ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala wonten ing Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang mudah di dalam mendengar kebenaran dan mentaati kebenaran. Pertemuan kita paling akhir kalau wingi kita bicarakan surat Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Terutama kapan? Terutama ketika kita sholat berjamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada waktu kita menjadi makmum. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sudah kita bahas, kita ingatkan kembali. Jadi kalau kita sedang sholat, kemudian imam membaca ayat, maka kita dengarkan karena itu bentuk ikhtiram dan ta'zim kita kepada Al-Quran, bentuk penghormatan kita dan pengagungan kita kepada kalamnya Allah. Disebutkan kalau minggu sudah kita bicara, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, innama ju'ilal imam wa idza qara'a fa ansitu. Nabi kita di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ngendika, innama ju'ilal imamu liyu'tama. Sesungguhnya imam itu diciptakan untuk ditaati. Fa idza kabbara fakabbaru, maka apabila imam bertakbir maka makmumnya bertakbir. Wa idza qara'a, dan apabila imamnya membaca, fa ansitu, maka kalian dengarkanlah dengan tenang, perhatikanlah dengan seksama. Itu perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kalau imamnya maju satu langkah, kita juga harus maju satu langkah. Pernah tidak? Pernah. Salah sawijining dinten Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Pada waktu sholat, tiba-tiba Rasul kita melangkah satu langkah. Maka para sahabat ora geger, "Wih, piye ge iki?" ngono. Semua sahabat tanpa diperintahkan langsung mereka melangkah satu langkah. Nggih. Niku nek saiki iso geger, "Wih, iki imame piye iki, Mas?" Batal kabeh engko salate malahan. Nggih. Jadi hadirin sekalian, ini yang dikerjakan. Kalau imamnya tidak bisa berdiri, kemudian dia duduk, ya makmumnya ikut duduk. Nggih. Memang begitu hadirin sekalian. Kenapa? Karena imam itu diciptakan untuk ditaati.
Dipun lajengaken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyebataken, sudah kita bicarakan ini, kita ingatkan kembali. Kanu yatakallamuna fis shalah falamma najat hadhil ayah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu umiru bil insat. Dulu para sahabat ketika sholat mereka biasa berbincang-bincang, memang waktu itu belum diharamkan. Berbincang-bincang punika punapa wonten ing riwayat sanesipun mereka mengucapkan salam kepada para sahabat yang ada di samping-sampingnya. Ya, jadi pas sholat, begitu saudaranya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo mas, monggo, mboten napa-napa. Waktu itu belum dilarang, swindah malih belum dilarang. Sebagaimana pernah ada satu masa di mana khomer tidak diharamkan di dalam Islam. Dulu, kalau sekarang sudah diharamkan. Hari ini yang berlaku atas diri kita adalah hukum paling akhir. Jadi kalau misalkan ada tahap proses pengharaman, maka hukum yang dipakai itu hari ini adalah hukum paling akhir. Karena itu hukum yang paling sempurna. Proses. Dulu pernah memang sholat dikerjakan 2 kali. Sholat pagi dan sholat sore. Tapi kemudian disempurnakan oleh Allah dengan perintah ketika Rasul kita Isra Mi'raj untuk mengerjakan sholat 1 hari 5 kali. Maka hukum yang berlaku atas kita adalah yang paling akhir. Karena hari ini ada kaum muslimin yang menganggap bahwa masa kita itu masa Makkah, sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maka sholat fardu itu diturunkan ketika Rasul kita tinggal di Makkah. Jadi pendapat itu ngawur, nyuwun ngapunten hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Begitu. Falamma tanazzalat hadhil ayah, dan ketika ayat ini diturunkan yaitu firman Allah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan apabila dibacakan atas kalian Quran maka dengarkan baik-baik. Umru bil insat, maka kemudian para sahabat diperintahkan untuk berdiam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu belum menceritakan, anak Abdullah bin Mas'ud masuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna yusallimu ba'dhuna ala ba'dhin fi shalah. Dulu kami biasa mengucapkan salat dengan salam dengan sesama kami ketika salat. Salamun ala fulan. Oh nggih monggo Mas, selamat Mas. Assalamualaikum. Ya. Baca Al-Quran, maka kemudian turunlah Al-Quran untuk mengingatkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di dalam riwayat yang lain, suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud salat fasami anasan yaqra'una ma'al imam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau salat berjamaah imam membaca ayat, maka kita diam mendengarkan. Disebutkan di dalam hadis yang diwakili Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari, suatu saat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salat, kemudian belum mendengar ada orang di belakang imam yang mengikuti bacaannya imam. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, dia juga mengikuti maca Al-Fatihah. Pada waktu imamnya membaca surat, maka kemudian orang itu juga membaca surat. Falamman sarafa, dan ketika sholatnya usai qala, maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, amma an lakum an tafhamu, apakah kalian tidak paham? Amma aulakum an ta'qilu, apakah kalian tidak memikirkan firman Allah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kalian dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah dengan baik, perhatikan dengan seksama, dengarkan dengan tenang. Maka kerjakanlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Di dalam riwayat yang lain, kita selesaikan ini ya hadirin sekalian. Hadis punika hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahrin fiha bil qiraah. Suatu saat Rasul kita selesai melaksanakan salat yang di dalam salat itu bacaan imamnya jahar. Ingat Nabi kita itu kalau sholat maka belum bisa melihat apa yang terjadi di belakang punggung beliau. Ini memang mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga Rasul tahu apa yang dikerjakan para sahabat di balik punggung beliau. Sebagaimana Rasul kita tidur tetapi hati beliau tidak pernah
lepas dari berzikir. Itu juga mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai sholat, Nabi kita bertanya, hal qara'a ahadun minkum ma'i anifa? Rasul kita bertanya, apakah ada di antara kalian tadi yang ketika aku membaca Quran, dia membaca juga bersamaku? Qala Rasulun, na'am ya Rasulullah. Maka ada seorang laki-laki yang matur, betul ya Rasulullah, saya maksudnya. Qala inni aqulu mali unazi'ul Quran. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, jangan sekali-kali kita itu menentang perintah Al-Quran, kata Rasul. Ya, maksudnya apa? Allah menggunakan firman tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka kemudian Abu Hurairah menyampaikan, fantahan nasu anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah minas shalawat. Maka sejak diingatkan oleh Rasul, para sahabat berhenti dari membaca Al-Quran bersama dengan Rasul ketika Rasul kita sholatnya jahar. Ya, ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Makatan hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Ya. Ayat selanjutnya yang memerintahkan kita untuk mendengarkan kebenaran yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW dipun sebatakan oleh Allah wonten ing surat Al-Maidah 83. Sekali lagi ini tanda kebenaran hadirin nggih. Tanda kebaikan. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan imannya baik itu dia mudah mendengarkan kebenaran. Kenapa? Karena mendengarkan kebenaran itu modal pertama orang untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita ingatkan, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun ditentang dakwahnya oleh pengikutnya, ya, sampai pengikutnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang suka mendustakan. Itu salah satu sikapnya kaumnya pun kalau Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, maka umatnya menutup telinganya, bahkan dengan cara memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinganya. Ya, wa inni kullama ta'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaru. Wonten ing surat Nuh Allah taala menyebutkan kisah itu. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, meskipun Allah Maha tahu, wahai Allah, kullama ta'awtuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku ajak umatku untuk mentaatimu wahai Allah agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka umatku itu segera memasukkan jari mereka ke telinga mereka, tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh. Sampai seperti itu. Ini persis yang dikerjakan orang-orang Quraisy, Bapak-bapak. Jadi ada seorang sahabat namanya, tiba-tiba lupa, dari Daus itu siapa namanya? Ad-Dausi. Lupa tiba-tiba. Ada seorang sahabat berasal dari kaum Daus. Nanti mungkin saya ingat nggih namanya. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang tokoh. Peristiwanya terjadi kapan? Setelah peristiwa boikot Nabi Muhammad di dalam Syi'ab Bani Hasyim. Ya. Jadi begitu pemboikotan usai, kemudian ada seorang tokoh dari kabilah Daus datang ke Mekah. Orang-orang Mekah setelah pemboikotan kepada Rasul gagal, maka kemudian cara yang mereka kerjakan setiap kali ada orang asing datang ke Mekah, mereka peringatkan untuk tidak mendengarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi binnya itu Ibnu Amr Ad-Dausi namanya, saya lupa depannya nama. Tufail. Namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah pemuka kaum Daus. Apapun yang dia katakan ditaati. Ya. Kaum waktu itu ya negara Bapak nggih. Tufail bin Amr Ad-Dausi ini setelah peristiwa Syi'ab Bani Hasyim datang ke Mekah. Langsung didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy dan dikatakan intinya jangan engkau dengarkan lelaki itu karena dia mengucapkan kata-kata yang bisa memisahkan seorang laki-laki dengan bapaknya, seorang laki-laki dengan istrinya, seorang anak dengan bapaknya dan lain-lain.
Betul apa yang dikerjakan. Sampai Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu punika ketika masuk ke Mekah kemudian tawaf, sebelum masuk ke Masjidil Haram yang dikerjakan pakai kapas, telinganya tutupi pakai kapas loh hadirin. Sampai seperti itu agar tidak mendengar apa yang didakwakan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi qadarullah, ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi itu melihat Rasul sedang sholat. Mungkin Tufailnya mikir, wah aku nganggo kapas ora krungu, kemudian Tufail itu sengaja duduk di dekat Rasul kita sedang sholat. Begitu Rasul kita selesai sholat, beliau berdakwah, nggih no, gandeng le nutupi nganggo kapas krungu bapak. Ya, misalkan le nutupi nganggo semen, ditablek semen ora krungu niku. Gandeng tutupi pakai kapas kedengaran. Dan Tufail bin Amr ad-Dawsi seorang ahli syair. Beliau tahu yang diucapkan Rasul, yang dibawa Rasul ketika sholat itu indah betul. Maka kemudian Tufail tertarik. Justru ketika Rasul kita pulang diikuti, Rasul masuk rumah diikuti mlebu rumah. Sampaikan, yang kau sampaikan indah, sampaikan kepadaku. Begitu dibacakan ayat Al-Quran langsung masuk Islam Tufail bin Amr ad-Dawsi. Namun sepindah malih, begitu bencinya orang-orang Quraisy dengan kebenaran sampai mereka perintahkan orang untuk menutupi telinga mereka dengan kapas. Agar apa? Agar dakwahnya Nabi Muhammad tidak didengar. Mungkin kalau sekarang ya video-video yang YouTube dihapus, gitu bapak, nggih. Facebook di-ban, gitu, hapus akunnya, modelnya begitu. Kalau dulu kan belum ada YouTube, gitu, belum ada Facebook, gitu, belum ada Twitter, ya, sehingga kalau mereka mendengar dakwahnya Nabi Muhammad, maka telinga mereka ditutupi dengan menggunakan kapas. Betulan itu hadirin, ya. Allah Ta'ala menyampaikan wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma harabu minal haqq. Ini adalah kebaikan. Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang ahlul kitab yang mereka sudah mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Salman Al-Farisi, di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari, di situ ada Abdullah bin Salam dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang latar belakangnya ahlul kitab dan mereka betul-betul mencari kebenaran. Jadi begitu ketemu dengan Nabi Muhammad nganti nangis mereka itu. Ya, kenapa? Ini orang yang dicari. Salman Al-Farisi itu begitu ketemu Nabi Muhammad dan yakin Nabi Muhammad itu Nabi yang dijanjikan di dalam kitab sucinya. Dipeluk lama nangis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena proses mencarinya panjang. Allah sebutkan sifat orang yang baik itu dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari mana? Dari kitab-kitab yang mereka pelajari sebelumnya. Ya, tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Karena mereka tahu bahwa kebenaran yang dibawa Rasul itu sudah diceritakan di dalam kitab suci mereka. Jadi kalau kita mengikuti Quran itu kita mengikuti ajaran yang memang kuawet zaman biyen, zamannya Nabi Adam itu diajarkan. Waraqah bin Naufal tahu bahwa bapak, bayangkan loh, Waraqah itu bukan orang Islam. Begitu Waraqah diceritakan oleh Khadijah radhiyallahu anha, maka Waraqah yakin dengan mengatakan, wahai Khadijah, kalau apa yang engkau ceritakan kepadaku itu betul-betul yang menimpa suamimu, maka sungguh yang mendatangi suamimu itu adalah an-namus. Namus itu istilahnya orang-orang ahlul kitab untuk malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana dulu dia yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Keesokan harinya Waraqah bin Naufal ketemu dengan Rasul kita ketika Rasul kita tawaf. Begitu ketemu dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bertanya kepada Rasul kita Muhammad SAW, betulkah apa yang diceritakan istrimu? Maka Rasul menceritakan detail. Ya, kemudian Waraqah mengatakan, sungguh kalau masa itu datang, maka aku pasti akan membelamu dan Allah akan mengetahui bagaimana pembelaanku ketika umatmu mengusirmu dari negerimu. Ya. Maka Rasul kita kemudian bertanya, apakah kalau ada orang yang membawa sesuatu sebagaimana yang aku dapatkan dia akan diusir dari negerinya? Iya, kata Waraqah bin Naufal. Hanya kemudian setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal. Nggih, belum sempat masuk Islam karena Waraqah juga tahu nabinya belum diperintahkan untuk berdakwah. Nggih. Tapi Waraqah bin Naufal adalah orang yang mencari kebenaran. Sebagaimana teman akrabnya Waraqah namanya Zaid bin Amr.
Zaid bin Amr itu meninggal sebelum bertemu dengan Rasul. Jadi Zaid bin Amr itu kalau ditanya agamamu apa? Agamaku adalah milah Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Ketika melihat orang-orang Quraisy menyembah berhala, ora gelem Warokoh. Warokoh mengatakan agama Ibrahim orang ini iki. Maka oleh orang-orang Quraisy Warokoh Zaid bin Amr lempari pakai batu, Bapak. Ya, akhirnya Warokoh dan Zaid bin Amr nyari-nyari kitab, ketemu dengan orang ahlul kitab. Dia mendapatkan rupanya asal para nabi itu pergi ke Syam. Maka kemudian Zaid bin Amr pergi ke Syam. Ya, ini menjelang diutusnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sampai di Syam, maka Zaid bin Amr bertemu dengan pendeta-pendeta ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah. Ketika ditanya, Zaid bin Amr menjawab, saya kepengen mencari kebenaran di sini. Lah sama pendeta-pendeta itu dikatakan, lah kenapa engkau meninggalkan negerimu? Nabi terakhir itu akan segera diutus dan tempatnya di negerimu. Begitu disampaikan oleh pendeta-pendeta ahlul kitab, langsung Zaid bin Amr balik kembali ke Makkah. Tapi di tengah jalan beliau dirampok, kemudian dibunuh oleh perampok dan meninggal di tengah jalan. Ya, maka suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan Said bin Zaid radhiyallahu anhu, ini dua orang sahabat yang sama-sama dijamin masuk surga oleh Rasul. Said bin Zaid itu anaknya Zaid bin Amr, kalau Umar bin Khattab itu sepupunya Said bin Zaid. Terus napa ponakane Zaid bin Amr tadi. Mereka berdua bertanya, ya Rasulullah, di manakah Zaid bin Amr? Rasul kita menjawab, di surga. Dan besok di hari kiamat dia dibangkitkan sendirian. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang yang mengikuti milah Ibrahim. Kalau Warokoh bin Naufal itu masuk surga, kenapa? Karena dia mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam yang mentauhidkan Allah. Pendeta 4 orang yang menjadi teman akrabnya Salman Al-Farisi itu masuk surga sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang mentauhidkan Allah. Kalau Zaid bin Amr boten, dia dibangkitkan sebagai umat dari pengikutnya Nabi Ibrahim, ming ora duwe kanca. Ya, kenapa ya ming dhewe nil niku? Ya. Nah, ayat-ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang seperti itu. Jadi ciri khasnya apa? Ketika dibacaan Quran untuk mereka, maka mereka menangis. Kenapa? Oh, itu sing digulai. Bapak-bapak kalau panjenengan membaca kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi itu kan perjalanannya panjang. Mulai gulai iki aduh tenanan. Salman Al-Farisi itu seorang penduduk Persia, orang Irak, orang Persia. Bapaknya adalah tokoh kaum, pekerjaannya Salman Al-Farisi itu ketika kecil menjaga api agar api tidak padam, karena api itu yang disembah oleh orang-orang Majusi. Suatu saat di kampungnya itu ada beberapa orang ahlul kitab. Kemudian Salman Al-Farisi ini setiap mau pergi ke tempat penyembahan api itu selalu mampir di tempatnya ahlul kitab itu. Melihat cara beribadahnya tertarik. Akhirnya dia mengikuti agama ahlul kitab. Nasrani waktu itu, Bapak. Setelah itu bapaknya tahu, kemudian dia dipenjara di dalam rumah. Saking cintanya sang bapak kepada anaknya dan tidak boleh mengikuti agama ahlul kitab. Tetapi Salman Al-Farisi tidak mau, dia kepengen tetap menjadi ahlul kitab. Akhirnya berusaha untuk lari. Salman menyampaikan kepada teman-temannya di kampung, nanti kalau ada pedagang-pedagang dari Syam, beritahukan ke saya, aku tak melayu. Betul, suatu saat datanglah pedagang dari negeri Syam ke kampungnya Salman Al-Farisi. Ya, begitu tahu kemudian beliau langsung lari dari rumah, bergabung dengan pedagang itu, tinggal di Syam. Bertemu dengan 5 pendeta. Pendeta pertama jahat, pendeta kedua, ketiga, keempat itu orang-orang soleh. Beberapa kali kita ceritakan, sampun sepuh-sepuh, setiap kali menjelang ajal, pendeta yang kedua itu menyampaikan, wahai Salman, ajalku sudah dekat. Tidak banyak orang yang beriman seperti kita, tapi aku punya teman yang tinggal di satu kota, carilah dia. Kemudian pendeta itu wafat. Ya, Salman mengatakan tidak ada orang yang lebih bagus ibadahnya, tidak ada orang yang lebih zuhud dari pendeta yang kedua ini. Kemudian dia cari pendeta yang ketiga, ketemu, sampun sepuh. Sampai akhirnya ketika mendekati ajal, sama pendetanya mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya aku sudah merasa kalau kematianku dekat.
Tidak banyak orang yang beriman seperti agama kita hari ini. Tetapi aku punya teman di satu tempat, carilah orang itu. Kemudian orang ini meninggal. Pendeta yang keempat dicari, ketemu lagi. Seorang lelaki yang soleh, zuhud, banyak sekali beribadah. Ketika sudah sepuh, dia mengatakan, wahai Salman, aku sudah menjelang mati, aku tahu ini. Tidak banyak orang yang punya agama seperti kita, tapi carilah, aku punya teman di satu tempat. Kemudian Salman akhirnya mencari, ya, temannya ini, kemudian ketemu. Sama-sama pendeta yang sepuh, ahli ibadah, orang zuhud. Ketika menjelang wafat, dia mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya aku merasa aku sudah dekat dengan kematian. Tidak ada lagi orang yang beriman seperti kita. Tetapi ketahuilah wahai Salman, Nabi yang dijanjikan oleh Allah akan segera turun. Masanya sudah sangat dekat. Carilah Nabi itu di satu tempat yang ciri khasnya begini disebutkan oleh pendeta itu. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang-orang ahlul kitab itu tempat tinggalnya, hijrahnya Nabi disebutkan detail, Bapak-bapak. Sebagaimana Nabi itu disebutkan bentuknya seperti apa, alis matanya seperti apa, bentuk matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, rambutnya seperti apa, tingginya berapa, itu disebutkan detail di dalam kitab suci mereka. Akhirnya Salman tahu bahwa tempat itu adanya di Jazirah Arab, ngelumpukin duit. Kemudian pergi ke Jazirah Arab, di tengah jalan rupanya dia dikhianati oleh penunjuk jalan, ditangkap sebagai budak. Dadake budak, Pak. Didol di pasar budak. Salman loh itu mencari kebenaran sampai begitu loh, Bapak. Akhirnya dia dibeli sebagai budak oleh seorang pedagang budak dari Madinah. Akhirnya dibawa oleh orang itu. Salman tidak tahu pergi kemana. Begitu sampai di Madinah, dia dikeluarkan dari tempat dia dibawa itu. Begitu dia sampai menginjakkan kaki, maka Salman mengatakan, ini negeri tempat hijrahnya Nabi itu. Nabi Muhammad belum datang ke Madinah. Ya, setelah kira-kira 1 tahun kemudian hijrahnya Rasul kita Muhammad SAW. Jadi tahunya Salman itu bagaimana? Suatu saat Salman itu naik ke pohon kurma, metik buah kurma, tiba-tiba pendeta orang Yahudi di bawah itu bercakap-cakap tentang Nabi baru yang baru saja tiba di Kuba waktu itu. Wah, begitu tuannya menyampaikan bercakap-cakap di bawah tentang Nabi, itu Salman bercerita, maka tubuhku bergetar. Sampai aku khawatir akan jatuh dari pohon kurma. Mungkin pohon kurma melu obak. Betulan Bapak. Saya merasakannya, kalau orang masuk Islam ikhlas itu, betulan loh Bapak, tadi malam Rebo, ada seorang mu'alaf yang masuk Islam. Sebenarnya itu mau dibawa ke sini. Mengkhawatir diundur ke sedino selak mati wonge. Maka kemudian diislamkan tadi malam di kajian di dekat pojok beteng Muningo. Itu dialog dengan teman kita sudah lama, dia kepingin masuk Islam, keluarganya itu semuanya bukan orang Islam. Ya. Orang Magelang, Bapak. Itu ketika saya tanya jenengan ikhlas Mas masuk Islam, ikhlas Pak. Tidak dipaksa. Ketika saya bimbing, yuk kita bismillah, itu tangannya bergetar, derdek. Beda dengan orang yang masuk Islam karena mau menikah. Mboten napa-napa, tetap sah Bapak nggih. Kalau pernah, karena saya berapa kali ngislam ke wong itu ya beda. Nggih, kula dikanan niku mau menikah Pak. Oh ya beda. Tapi kalau betul-betul orang yang masuk Islam karena proses mencari itu beda, Pak. Jadi ketika saya pegang tangannya itu dia mengucapkan satu, gemetar loh tangannya. Kenapa? Oh, itu pencarian panjang, Bapak. Ya. Di Salman itu bukutakan Nabi ini teko brodok ning nggon wit itu, Bapak. Sampai Salman khawatir akan mau jatuh dari pohon. Maka dia langsung anjlok. Begitu anjlok tanya sama, wah Tuhan ada Nabi baru, langsung diwantem itu. Oh, rasa tekon. Prol dipukul wajahnya oleh tuannya Salman itu. Ya. Kemudian akhirnya Salman mencari cara untuk ketemu dengan Nabi yang baru itu. Diingatkan oleh pendetanya, teman-temannya itu, bahwa Nabi itu satu, dia tidak mau makan sodakoh, ya kan, karena diharamkan oleh Allah untuk Rasul dan Ahlul Baitnya. Maka betulan hadirin, suatu saat ada kesempatan, Salman ketemu dengan Nabi kita, masih jadi budak waktu itu Salman. Kemudian Salman dengan uang yang dia miliki beli makanan. Begitu sampai di hadapan Rasul,
Salman mengatakan, ya wahai Tuan, ini sedekah saya untuk panjenengan. Maka kemudian Rasul memanggil para sahabat, lalu kemudian makanan itu dimakan oleh para sahabat, tapi Rasul hanya melihat begitu, dimakan habis gitu. Oh Salman, oh iya betul. Yang kedua, teman-temannya mengatakan bahwa Nabi itu dia mau menerima hadiah dan dia mau makan hadiah. Maka kemudian suatu saat Salman belum masuk Islam nih, meng kepengen nguji. Iki Nabi tenan apa ora gitu. Gek raja palsu iki gitu. Sunda Empire iki ngono. Kira-kira nek saling wonten niku raja tenan apa ora iki raja palsu kira-kira. Maka Salman Al-Farisi kemudian suatu saat punya kesempatan membeli makanan, kemudian diserahkan di hadapan Rasul kita dan mengatakan, wahai Tuan, ini hadiah dari saya untuk panjenengan. Monggo dinikmati. Maka kemudian Rasul panggil para sahabat, oh kita makan sesarengan. Kemudian Rasul kita dahar bersama dengan para sahabat. Oh betul itu, yang kedua itu. Kemudian kesempatan yang ketiga, Salman diberitahu oleh teman-temannya, Nabi itu punya stempel kenabian di punggungnya. Para nabi itu stempel nih, Pak, di punggung ini nih. Jadi para nabi itu stempel kenabian, bukan cacat nih. Jadi seperti daging yang besarnya sebesar, kalau di dalam satu riwayat itu telur burung puyuh di punggungnya Nabi Muhammad, itu stempel kenabian. Nek duwe ngono kuwi berarti nabi biyen sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad biyen. Nek saniki mboten. Biyen. Betulan itu stempel kenabian. Jadi semua nabi punya itu. Ya. Sebagaimana orang Yahudi itu tahu kalau ada nabi yang akan diutus, maka di langit itu ada bintang yang muncul, yang hanya muncul kalau ada seorang nabi mau diutus. Dan orang Yahudi tahu itu. Maka orang Yahudi itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah, apa yang dia kerjakan? Setiap hari, orang Yahudi itu tidur di atas atap, bukan di bawah atap, di atas atap. Tenanan bapak-bapak. Ning atapnya orang Jazirah Arab itu kan udah gendang, nek gendang ya ambruk gitu, Pak. Tiba nang iso mau krengkangan gitu. Mereka tidurnya di atas atap. Ya mungkin nggawa kasur, nggawa bantal guling bareng. Mungkin enggak apa nggawa es jus apa-apa. Intinya menunggu apa itu munculnya bintang, dan ketika Rasul kita hampir hijrah, bintang itu kelihatan. Ya. Dan Nabi itu yang mereka tunggu-tunggu. Setiap kali gelut dengan orang-orang Aus dan Khazraj, mereka pasti mengatakan, kami menunggu Nabi yang dijanjikan untuk mengalahkan kalian semuanya. Ya, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma 'arafu kafaru bining. Anehnya begitu nabinya datang sing mlebu Islam sinten? Orang Aus dan Khazraj, sedangkan orang-orang Yahudi tidak ada yang mau masuk Islam kecuali sedikit. Bapak-bapak, kembali ke dalam pembicaraan. Yang paling akhir, Salman tahu itu, dia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ngiling-ngiling, ya didelok-delok. Rasul kita tahu, maka kemudian Rasul kita membuka bajunya dan kelihatanlah stempel kenabian. Masih ingat, Rasul kita itu dulu pernah ketika kecil diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dilihat oleh seorang pendeta yang soleh namanya Buhairah, nggih no? Pendeta itu nabi ki sesuk. Dari mana dia tahu? Dari stempel kenabian yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kita masih kecil, ning Buhairah tahu iki nabi ki. Nabi yang dijanjikan oleh Allah iki wong iki. Buhairah tahu masih kecil, belum menjadi nabi, maka langsung pesan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bawa ponakanmu pulang ke rumah. Waktu itu Abu Thalib mengaku sebagai ayahnya. Meng pendeta ora percaya, udah anakmu ini. Kenapa? Karena di dalam kitab suci disebutkan Nabi itu ora duwe bapak, karena bapaknya sudah meninggal. Ora mungkin. Ketika ditanya betul, akhirnya Abu Thalib mengatakan, oh bukan, ini bukan anakku. Ini anak dari saudara kandungku yang sudah meninggal. Betul. Sehingga malu, ahlul kitab itu diberitahukan detail tentang Nabi kita Muhammad SAW. Nggih. Mula pendeta dihapusi no ngayal, ora mungkin nih. Ora mungkin salah gitu. Mosok wahyune salah kaya Bathara Narada wae. Lho cerita wayang niku Bapak nggih. Kan Bathara Narada diperintahkan nggo senjata kuntul diberikan kepada Arjuna, kualik kepada Dipati Karna, cerita wayang ning niku Bapak. Kalau malaikat tidak mungkin begitu. Malaikat yang ngono ya semaput dunyane Bapak nggih. Meniupkan ruh ke dalam perut istrinya, sing ditiup malah
Wetenge suamine lho semaput niku geger dunyane. Itu cerita wayang tidak ada di dalam Islam, Bapak nggih. Akhirnya begitu melihat stempel kenabian, apa yang dikerjakan Salman? Langsung dipeluk lama Rasul kita, nangis terseduh-seduh. Kenapa? Wah, proses mencarinya panjang, nganti didual dari budak barang lho Bapak. Kenapa? Mencari kebenaran. Ya. Maka seorang muslim itu ketika mendapatkan kebenaran, mari kita nikmati. Betapa banyak orang yang kepingin mencari kebenaran. Bapak ingat kisahnya ada rekan kita yang sempat pergi ke Ihur nggih. Mas Ustadz Umair Khos itu, belum lama kan belum pulang. Ya, nek panjenengan baca di Facebooknya beliau. Kapan-kapan bisa lah Mas, misalkan kita ngundang beliau wis. Ya. Mungkin misalkan malam Kamis begini kita undang beliau untuk menceritakan pengalamannya beliau pergi ke Ilhur, karena pergi kemarin Januari, Desember nggih atau November. Belum menceritakan ketika masuk ke dalam salah satu minimarket. Itu ada seorang laki-laki yang mendekatinya dan bertanya, "Anda dari orang asing ya?" "Iya." "Dari mana?" "Dari Indonesia." Maka lelaki yang menjaga minimarket itu menanyakan, "Engkau bisa sholat dengan bebas ya di negerimu? Kami tidak bisa sholat." Ngucapke ngono kuwi. Kemudian dia langsung pergi. Kenapa? Karena CCTV di mana-mana mengawasi. Nggih, Bapak. Awake dhewe iki salat iso gampang. Ming kadangkala orang Islam tidak bisa bersyukur saat ini. Wah, nang kono adoh, itu ada saudara kita yang salate ora iso. Salat betul-betul dilarang, hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Cekap punika Bapak, Ibu-ibu, ayat ini kita bicarakan pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Masih ada waktu 6 menit, monggo menawi wonten pamrutan pirsa dari materi kita. Saya persilahkan monggo Pak. Nggih. 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 Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mempunyai 2 fatwa, fatwa lama dan fatwa baru. Nggih. Fatwa lama beliau ya kalau imamnya membaca Al-Quran jahr ya kita diam. Itu fatwa lamanya. Fatwa barunya belum menyampaikan kita membaca Al-Fatihah ketika imamnya diam. Sakata ketika imamnya itu berdiam. Misalkan imam itu jeda antara Al-Fatihah, antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kemudian dia diam sejenak. Maka waktu itu kita membaca Al-Fatihah. Atau begitu imamnya selesai membaca surat, sebelum dia rukuk, dia diam sejenak, itu kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan imamnya tidak diam, ya tidak apa-apa, bacaannya imam, bacaan kita. Jadi begitu. Makatan nggih, ini pertanyaan bagaimana kalau kita sholat jahar, kemudian kewajiban kita membaca surat Al-Fatihah. Makaten. Ada yang lain Bapak? Ada pertanyaan yang lain? Tasih wonten wekdal sekawan menit. Cekap. Nggih, punika ingkang saged kula aturaken insyaallah kita lajengaken dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, sama mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.